Halo semuanya, Eh, perkenalkan nama saya Stefan. Kita dari kelompok 2. Kita dari kelompok 2. Hari ini di dalam kelompok kita terdapat Brentan Jaya dan Valentino Marli dan saya sendiri Stefan. Hari ini kita akan menjelaskan tentang tutorial Oracle VM VirtualBox. Oke, kita mulai dengan background yang terlebih dahulu. Oke, eh, pada VirtualBox, Oracle VirtualBox adalah software gratis dan open source yang berguna untuk menjalankan beberapa OS pada mesin fisik. VirtualBox mendukung berbagai OS termasuk Windows, Linux, macOS, Solaris, dan lainnya. VirtualBox memungkinkan user untuk membuat virtual machine yang dapat berjalan secara independen di atas OS hostnya. Dengan masing-masing dengan catatan, masing-masing VM memiliki hardware virtualnya sendiri seperti CPU, RAM, ruang disk, dan interface. Kemudian VirtualBox biasa digunakan untuk tugas-tugas seperti menjalankan OS yang berbeda untuk tujuan pengujian dan pengembangan. Kemudian VirtualBox juga dapat membuat lingkungan terisolasi untuk bereksperimen atau komputasi yang aman. Kemudian VirtualBox dapat menjalankan aplikasi lama yang tidak kompatibel dengan sistem operasi hostnya. Kemudian VirtualBox juga mencoba atau mempelajari sistem operasi baru tanpa mempengaruhi sistem utama, serta mendukung pengembangan perangkat lunak dan pengujian di lingkungan lintas platform. Kayak kita, sorry. Kemudian kelebihan dan kekurangannya VirtualBox. Kelebihannya VirtualBox itu VirtualBox pertama gratis dan open source yang berarti dapat diakses oleh siapa saja dan di mana aja. Ini berarti dapat dimodifikasi dan berguna untuk kegunaan spesifik. Kemudian secara kompatabilitas, VirtualBox dapat berjalan pada banyak platform OS termasuk Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Kemudian yang ketiga, VirtualBox juga mendukung ekstensi virtualisasi Intel VTX dan AMD V, yang dimana dapat meningkatkan kinerja VM agar menjadi lebih lancar. Namun, VirtualBox memiliki kekurangan, yaitu VirtualBox walaupun berfungsi baik untuk sebagian beberapa kasus penggunaannya secara umum, tetapi secara umum VirtualBox itu tidak secepat hypervisor lainnya, seperti VMware Workstation atau Microsoft Hyper-V. Yang kedua, kekurangan VirtualBox itu adalah VirtualBox tidak memiliki beberapa fitur tingkat enterprise yang ditawarkan oleh VMware atau Hyper-V. Oke, di sini ada beberapa fitur-fitur yang akan saya sampaikan dari VirtualBox. Pertama adalah Virtual Snapshot yang berguna untuk menyimpan kondisi mesin virtual pada titik tertentu, sehingga kita dapat kembali ke kondisi tersebut kapan saja. Kemudian terdapat folders, yang dimana itu memungkinkan kita berbagi folder antara host dan cache, yang dimana memudahkan transfer file di antara keduanya. Kemudian terdapat cloning VM-nya, yang dimana kita dapat membuat salinan lengkap atau salinan terhubung dengan virtual machine yang ada dan memudahkan pengaturan lingkungan pengujian atau pengembangannya. Oke. Kemudian terdapat beberapa various start mode, yang dimana terdapat normal start, yang dimana dia akan berjalan secara normal. Kemudian terdapat hello start, yang dimana dia akan menjalankan VM-nya tanpa menampilkan GUI, yang dimana dia akan berjalan di background saja. Kemudian terdapat detachable start, yang dimana dia memisahkan virtual machine dengan GUI-nya. Oke, kemudian terdapat activity overview, yang dimana kita dapat mengecek berapa penggunaan disk, RAM, serta CPU di activity overview, dan masih banyak lainnya yang akan dijelaskan di tutorialnya nanti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, saya Valen. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menginstal VirtualBox. Oke, yang pertama kalian ke ke website yang namanya ini virtualbox.org. Nah, di sini kalian download dari sini jika device kalian Windows, Windows Host atau Mac OS, tergantung dari OS yang dimiliki. Nah, setelah download, kita langsung install, klik yes, next, accept, next.
Next, tinggal next next saja, lalu install. Kita tunggu beberapa detik. Nah, sebelumnya pastikan kalian buka Task Manager, pastikan di sini di tulisan ini virtualization telah enabled. Jika sudah enabled, maka langsung kita launch. Nah, di sini jika kita ingin, misal kita ingin launch baru, new, kita harus mendownload file ISO. Nah, ISO ini kita download juga dari, saya download dari yang versi Ubuntu. Dia ada di ubuntu.com. Kita ke desktop, download, lalu kita hanya menunggu selama beberapa menit karena size-nya lumayan besar. Nah, setelah kalian download, di sini saya sudah download. Kita ubah direktorinya ke tempat yang dimana kita download file ISO-nya. Saya download di bagian download, lalu saya sudah bikin file di sini. Lalu kita kasih nama misal Ubuntu test 2. Ubuntu, nah finish. Nah di sini saya sudah berhasil menginstal VirtualBox. Oke, selanjutnya untuk penggunaan VirtualBox-nya sendiri. Jadi kalau sudah diinstal, kita bisa buka aja langsung Oracle VirtualBox Manager yang sudah diinstal tadinya. Dia akan memiliki setting saya, di mana setting saya adalah base memory 2 GB dan sebagainya. Ini sesuai dengan kompatibilitas dengan host OS-nya ya. Jadi dimana jika host OS-nya tidak bisa, atau jika kita menggunakan base memory yang melebihi dari apa yang bisa disediakan OS host, itu nggak bisa jalan. Jadi harus kurang dari, atau seberapa banyak yang bisa dipakai oleh guest OS ini, VM ini, dari host OS. Jadi yang bisa disediakan oleh host OS. Jadi nggak boleh melebihi, tapi harus cukup juga untuk bisa jalan dengan lancar. Nah, di sini saya pakai 2 GB, langsung saja saya tekan OK. Di sini harusnya ini ada tombol run, tapi karena sudah saya run jadi show. Jika sudah ditekan, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita langsung saja masuk ke page VBox user ini. Kalau udah install Ubuntu-nya, dia akan tampil seperti ini. Dan kita bisa langsung masukkan password yang sudah diregistrasikan usernya di proses instalisasinya. Jadi bisa langsung kita masukkan password sesuai yang kalian masukkan, dan akan langsung masuk ke halaman guest OS-nya. Jadi sekarang sudah ada virtual machine di OS PC saya, dan ini bisa contohnya membuka Firefox browser di sini. Nah, ada Firefox browser di guest OS. Nah, oke. Jadi apa aja, ada beberapa fungsi di Oracle VirtualBox ini. Jadi pertama file, ini hanya preference, machine. Ini settings adalah settings host, settings OS VirtualBox-nya. Take snapshot itu fitur dimana jika saya tekan contohnya, dia akan memberikan take snapshot of virtual machine. Snapshot itu apa? Snapshot itu kondisi atau keadaan guest OS kita sekarang ini itu seperti apa, dan kita simpan apapun yang lagi run, apapun yang lagi dibuka, itu menjadi satu yang namanya snapshot. Jadi nanti kalau kita save ini, kita bisa buka lagi snapshot itu, dan dia akan membuka kondisi sesuai apa yang kita save tadi. Jadi seperti membalikkan waktu ke kondisi yang sudah di save gitu. Nah, kemudian ada session information, di mana dia menunjukkan aktivitas VM-nya, menggunakan berapa CPU load dalam VM-nya, networknya, disk yang dipakai oleh guest OS-nya. Jadi ya informasi tentang VirtualBox-nya, VM-nya maksudnya. Nah, kemudian ada pause, itu untuk
ngepost guest OS-nya. Jadi jika saya tekan seperti tadi, dia akan berhenti jalan. Kemudian saya tekan lagi, dia akan lanjut jalan. Kemudian reset itu untuk mengulangi proses running VM-nya. Jadi kalau saya tekan nanti dia akan balik ke masukin password tadi. Jadi saya di sini tidak akan saya tekan karena akan loading lama. Tapi akan balik ke masukin password tadi. Shutdown sesuai namanya itu mematikan guest OS-nya. Jadi yang apapun yang dipakai oleh apapun resource yang dipakai yang oleh guest OS-nya akan dikembalikan ke virtual host OS jika kita shutdown VirtualBox VM-nya. Nah, kemudian ada window view di mana ada full screen mode pertama. Ini ada tulisan host plus F. Host itu apa? Host itu ada di sini di kanan bawah, yaitu di sini tulisannya right control, maka di keyboard kita host itu right control. Itu bisa diganti di input, keyboard, dan keyboard setting. Itu bisa diganti, tapi di sini saya tidak akan ganti. Nah, kemudian view apa? View itu untuk mengganti penampilan guest OS-nya. Jadi kalau saya tekan full screen mode, dia akan full screen. Kalau saya mau ganti, kita tinggal tekan right control F sesuai dengan apa yang ditampilkan di hotkey-nya. Kemudian ada scaled mode, itu dia mengikuti ukuran dari VM-nya supaya mengikuti ukuran apapun yang ukuran VM-nya nunjukin. Kemudian saya akan kembalikan dulu ke view tadi. Nah, kemudian ada adjust window size, dia akan seperti scale tadi, lumayan mirip. Kemudian auto resize itu setting dimana dia akan membuat ukurannya sesuai dengan guestnya. Nah, take screenshot tentunya hanya mengambil screenshot. Recording untuk recording screen. Menu bar ini yang menunjukkan ini file machine view input device help, itu menu bar bisa dihilangin, bisa di show. Status bar itu yang di bawah, yaitu ini, itu apa yang lagi dijalanin oleh guest OS-nya. Nah, kemudian ada input itu yang seperti saya bilang tadi, itu hanya mengganti hotkey dan segalanya tentang keyboard itu atau mouse gitu. Nah, kemudian ada device optical drive. Di sini adalah ISO image yang tadi kita masukin untuk membuat create VM-nya. Kemudian audio tentunya itu suara, network itu koneksi USB. Nah, di sini USB bisa kita atur untuk mengkonek ke USB yang ada di host OS kita. Jadi bisa dimasukin connect ke guest OS juga. Nah, kemudian ada share folder, share clipboard, dan drag and drop. Nah, di sini itu gunanya untuk membagikan file antara guest OS dan host OS kita. Jadi sesuai namanya share. Kemudian terakhir adalah help, di mana dia hanya beberapa contoh dari dokumentasi dan sebagainya untuk membantu lebih mengenali tentang virtual machine, VirtualBox ini. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang VirtualBox Oracle. Nah, di sini saya akan tutup power of the machine. Oke. Kita bisa lihat dia sudah tidak ada show lagi, jadi start. Nah, maka dia tidak menggunakan resource dari host OS yang saya miliki lagi. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, setelah tutorial, kita akan ke fase berikutnya, di mana adalah fase outro, itu adalah fase berikut merupakan sebelum itu kita akan memberikan beberapa referensi di sini. Terdapat ada 5 referensi yang kita gunakan untuk website untuk membuat tutorial-tutorial ini. Oke, sekian dari kelompok kita, kelompok kedua. Terima kasih.